Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang kami cintai dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berjumpa kembali untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini, di hari ke-8 di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berada di bulan Ramadan. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia-Nya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu besar ya, diberikan kepada kita, diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya. Dan masih berkaitan dengan as-sirah nabawiyah bahasan kita, tentunya masih bahasan yang kita lanjutkan pada bahasan pekan yang lalu tentang kita mentadabburi ayat-ayat Allah berkaitan dengan as-sirah nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah kaji tentang surat Al-Fatih ayat terakhir ya. Surat Al-Fatih ayat terakhir menggambarkan bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana perilaku sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Karena kita tentu mengetahui bahwasanya sumber sirah nabawiyah adalah Al-Quranul Karim yang pertama, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kita dapati dalam Al-Quranul Karim Allah menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu. Maka di bulan Ramadan ini kita mentadaburi, merenungkan surat Al-Fatih ayat terakhir, ayat ke-29 ya, berkaitan dengan bagaimana sosok daripada sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW sendiri. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatih ayat terakhir ya, dalam surah Al-Fatih Allah Ta'ala berfirman, Muhammadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama dengan dia, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Asyidda'u 'alal kufar, mereka tegas, keras terhadap orang kufar. Ruhama'u bainahum, namun kepada orang-orang beriman mereka saling ruhama ya, saling berkasih sayang di antara mereka. Kemudian Allah gambarkan lagi bagaimana jiwa para sahabat Rasulullah SAW ya. Tarahum ruk'an sujjadan, kamu melihat mereka para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana sosok mereka? Ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Mereka banyak ruku. Ruk'a ya, tentunya adalah bentuk daripada banyak, yang bermakna banyak sekali ruku. Sujjadan ya, mereka bukan hanya
sujud ya, namun sujadan, mereka banyak bersujud, banyak salat wajib dan salat sunnah ya. Mereka banyak rukuk dan banyak sujud. Itulah gambaran bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka kita akan baca tafsir As-Sa'di, bagaimana gambaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang disebut dalam surat Al-Fat ya, ayat ke-29 ini. Di dalam tafsir disebutkan, kita membuka tafsir As-Sa'di, yukhbiru ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT memberitahu ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah SAW? Bukannya Rasulullah. Memberitahu juga tentang washabihi, memberitahu tentang para sahabat-sahabatnya. Bagaimana mereka? Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan di sini, yukhbiru ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muhajirin wal ansar annahum bi akmalis sifat wa ajallil ahwal. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mereka tinggal di kota Madinah, tinggal di kota Mekah dan kota-kota yang lainnya, desa-desa yang lainnya. Mereka adalah manusia yang mempunyai sifat yang mulia, manusia yang punya sifat paling mulia. Tidak heran maka Allah menyatakan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Tidak diragukan lagi, karena mereka adalah manusia-manusia yang memiliki ajal sifat-sifat yang paling mulia, ya, akmal sifat wa ajal akhwal. Keadaan mereka juga demikian paling mulia. Kita bertanya ya, Islam yang kita peluk agamanya, kita peluk agama Islam ini, kita bertanya, dari mana? Dari Jazirah Arab. Diturunkan wahyu Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bangsa apa? Bangsa Arab. Tinggal di mana? Di kota Mekah. Berdakwah di kota Mekah 13 tahun. Kemudian pindah ke Madinah 10 tahun. Sahabat Rasulullah berasal dari kota Mekah dan Madinah. Maka kita jangan sinis ya. Tatkala kita melihat Islam dibawa oleh orang-orang Arab, bangsa Arab, orang-orang Yahudi tidak suka Islam dibawa oleh orang-orang Arab, dengki mereka. Mereka ingin Islam ini dibawa oleh mereka, bangsa mereka. Maka mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kita yang berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau negeri nikmat. Para nabi, orang saleh, para syuhada, as-siddiqin, syuhada, as-salihin, orang saleh. Dan jangan Engkau kami bawa ya Allah kepada jalan orang-orang yang Engkau murkai, orang Yahudi, waladdallin, dan juga jalan orang-orang yang sesat. Bukan jalan mereka yang kami ikuti ya Allah. Tunjuklah kami jalan para sahabat Nabi. Tunjuklah kami jalan para Nabi ya Allah. Orang Yahudi benci kepada Rasulullah karena Rasulullah bukan dari Bani Israel, namun dari Bani Ismail, orang Arab. Maka kita orang Muslim yang tinggal di negeri kita di Indonesia, tatkala kita berperilaku muslimah, muslim ya, sebagai muslim atau muslimah, kemudian perilaku kita ini bertepatan, cocok dengan karakter Muslim yang di Arab gitu ya, di Mekah, di Madinah, pakai
thawb misalnya, pakai jubah misalnya, ya. Kemudian karena Rasulullah pakai thawb, ya. Kemudian berjenggot, bercelana bersingkrang, jubah, ya. Kemudian dilihat seperti ini, seperti orang Arab ini. Gak cocok, harus keluar dari negeri Indonesia misalnya. Tidak demikian, ya. Kenapa? Karena Allah yang memilih Rasulullah SAW, bukan kita. Allah memilih Rasulullah dari kalangan bangsa Arab. Dilahirkan di kota Mekah. La uqsimu bihadal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Wa anta hillum bihadal balad. Engkau lahir di negeri ini, negeri Mekah ini, wahai Muhammad. Rasulullah dari bangsa Arab, lahir di kota Mekah. Beliau Arabi, orang Arab. Maka kita meniru Rasulullah SAW, walaupun hal itu ajaran Rasulullah saat ini diamalkan orang-orang Arab dan gaya kita seperti gaya orang Arab akhirnya sama, tidak masalah. Karena kita meniru Rasulullah SAW, ya. Kita meniru Rasulullah SAW dalam berpakaian, misalnya pakai thawb, pakai jubah misalnya. Tidak masalah. Walaupun kita tinggal di negeri Indonesia, walaupun kita tinggal di Jawa misalnya, tidak masalah kita berpenampilan seperti Rasulullah yang dari bangsa Arab. Karena kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengejek, jangan ke Arab-Araban. Jangan, kita harus budaya Indonesia misalnya. Kita lihat, yang kita maksud adalah kita meniru Rasulullah, meniru Islam. Nah, kita diperintah untuk berpenampilan Islam, menampakkan keislaman kita. Rasulullah SAW mempunyai banyak sahabat ya, dari Eropa, dari Afrika, dan mereka seperti digambarkan dalam surat Muhammad ini. Mereka adalah manusia yang Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang. Saling berkasih sayang sama mereka. Bilal bin Rabah, Suhaib, Ar-Rumi, dari orang-orang Nasoro yang masuk Islam, ya. Orang Yahudi masuk Islam, Abdullah bin Salam, sahabat Rasulullah SAW dari Furs, dari Furs, ya, yaitu Salman Al-Farisi, ya, dari Faris, yang sebelumnya beragama Majusi dan Nasoro. Mereka adalah tatkala umat Islam menjadi ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Ikhwan fillah, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat, jadi kalau kita mengikuti Islam berarti kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, dan mereka orang Arab. Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah, tinggal di mana? Di kota Mekah. Hijrah kota Madinah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang yang bersamanya para sahabat Ansor dan Muhajirin dari sahabat dari Mekah, Ansor dari Madinah. Orang Arab lagi, ya. Jadi janganlah kita minder, janganlah kita merasa jatuh mental. Dan kalau kita berpenampilan
mengikuti Rasulullah SAW yang Arabi. Walaupun kita tinggal di negeri kita, negeri Indonesia, karena kita diperintah Allah sebagai seorang Muslim, kita diperintah Allah untuk mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wanitanya memakai jubah, ya, memakai purda menutup wajahnya. Tidak mengapa. Kenapa? Karena kita membaca surat Al-Fatihah ayat terakhir 29, Muhammadun Rasulullah, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya para sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kota Mekah dan Madinah. Bagaimana mereka? Syidda'ul al-kufar ruhama'u bainahum. Mereka tegas terhadap orang kufar. Mereka saling berkasih sayang bersama mereka. Kita sayang kepada Rasulullah, sayang kepada para sahabat Rasulullah SAW, saling berkasih sayang walaupun beda negara. Maka di antara bentuk kita menampakkan Islam, kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita menampak bersyariat Islam. Laki-lakinya, ya, berpenampilan muslim, mengenakan lihya, wanitanya berkerudung, ada yang menutup wajahnya, tidak mengapa. Bila ada yang mengatakan, ini kalian bukan orang Arab, kalian bukan orang Mekah, Madinah. Iya, kita muslim. Nabi kita dari Arab, dari Mekah. Sahabat Rasulullah dari Madinah, dari Mekah. Kita ingin mengikuti manusia-manusia yang Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah manusia-manusia yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala, syidda wal kufar. Karakter dari para sahabat Rasulullah SAW. Mereka jaduna wa mujtahiduna fi adawatihim. Mereka bersungguh-sungguh dalam tegas, mempunyai ketegasan di dalam tidak berkompromi dengan orang-orang yang kufar. Mereka teguh memegang tauhidnya, memegang akidahnya, keyakinannya. Maka kita tidak pernah dapati di kota Madinah Rasulullah dan para sahabatnya tinggal bersama orang-orang Yahudi, ya, menerapkan hukum Islam, ya. Hukum Islam diterapkan di kota Madinah dan orang Yahudi terlindungi. Yahudi Bani Qainuqa, ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, ya, terlindungi. Namun mereka sendiri yang membuat kesalahan. Mereka membatalkan perjanjian sehingga mereka diusir, mereka dibunuh karena mereka membatalkan perjanjian. Namun sebelum mereka membatalkan perjanjian, mereka dilindungi dalam pemerintahan Islam Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan bentuk para sahabat Rasulullah dan Rasul kita dapati selama di kota Madinah, Rasulullah tidak pernah mengucapkan misalnya hari selamat hari raya orang Yahudi, misalnya. Tidak pernah. Kenapa? Asyiddah wal kufar. Karena mereka beragama beda dengan Islam, bukan Muslim. Lakum dinukum waliyadin. Kalian beribadah menyatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah putra dari Tuhan. Pada orang Nasrani kalian mengatakan bahwasanya Isa ibnullah, Isa adalah putra Allah. Maka lakum dinukum waliyadin. Tidak pernah kita dapati Rasulullah yang memimpin kota Madinah, negara Islam, menerapkan hukum Islam di lingkungan orang-orang kufar juga saat itu. Rasulullah SAW menyatakan selamat hari raya, selamat. Itu toleransi yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Kita lihat surat Al-Fatihah ayat ke-29 ini. Jangan sebaliknya. Kita berperilaku keras kepada orang yang mukmin, yang beriman. Namun kepada orang-orang yang bukan Muslim, kita saling berkasih sayang. Yang terjadi demikian saat ini.
Maka dalam surat Muhammad ayat 29 ini menyadarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Mereka berprinsip tegas, keras terhadap orang kufar dalam memusuhi mereka. Yang memusuhi bentuknya adalah memerangi keyakinan mereka. Mereka punya keyakinan salah. Keyakinan mereka adalah menyatakan bahwasanya Uzair ibnullah, Isa ibnullah. Maka seorang muslim asyidda'u 'alal kuffar. Tidak sama. Kami menyatakan kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kami menyatakan lakum dinukum waliyadin. Prinsip yang tegas dalam kehidupan. Kemudian kita melihat ya di surat Al-Fatah ayat 29 ini bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Ruhama'u bainahum. Ay mutahabuna mutarahamuna. Mereka saling mencintai, sangat mencintai. Mereka sangat menyayangi di antara mereka. Muta'adhafuna. Mereka saling berkasih sayang. Kal jasadil wahid. Seperti tubuh yang satu. Seperti satu tubuh. Yuhibbu ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagaimana sih dikatakan satu tubuh itu? Satu tubuh itu adalah seperti kalian mencintai saudara kalian. Sebenarnya kalian mencintai diri kalian sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak sempurna iman sebelum kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Itu satu tubuh. Kita melihat saudara kita sakit di Palestina misalnya ya, kita melihat melalui YouTube atau melalui media lainnya. Kekurangan makanan saat ini di bulan Ramadan di Palestina atau di Gaza atau di negeri Islam lainnya, di Suriah. Maka kita sedih. Karena kita di sini makan dengan mudah kurma, air, habis itu makan nasi kotak lagi ya. Setiap hari daging, nggak pernah makan sayur. Kita di sana mereka masak pakai kayu bakar. Kita di sini mudah pakai gas. Mereka tinggal di rumah sekedarnya. Ada kayu seng ditutupi. Mereka tidur beralaskan tikar. Ya. Rumah mereka hancur. Kaja saja wahid. Bagaimana kita mewujudkan hal ini? Minimal doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma ansur al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di seluruh tempat ya Allah. Aku tidak bisa membantu dengan uangku ya Allah. Aku tidak bisa membantu dengan tanganku ya Allah. Aku tidak bisa membantu. Tolonglah ya Allah, doa kita agar mereka hidup seperti kita. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Doa-doa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bersabda, kalian tidak sempurna keimanan kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Karena seorang muslim kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Hadhi mu'amalatuhum ma'a al-khalq. Ini bagaimana sahabat Rasulullah SAW bermuamalah kepada makhluk. Paham ya? Surat. Jadi kalau lihat bagaimana para sahabat bermuamalah kepada makhluk ya, manusia.
baca surat Al-Fatah ayat terakhir 29. Muhammadun Rasulullah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u wal kufar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas terhadap orang kufar, berkasih sayang, ruhama bainahum. Kita akan membaca sedikit hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan bagaimana muamalah para sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain, ya. Bagaimana hubungan mereka terhadap sesama sahabat Rasulullah SAW. Kita membaca hadis Rasulullah SAW. Hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6951, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim itulah saudara muslim lainnya. Mudah-mudahan terwujud, ya. Kita walaupun kita nggak terikat dengan satu darah gitu, ya, namun kita seolah-olah terikat sebagai saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak mendolimi muslim lainnya dan tidak membuat muslim lainnya membantu orang lain itu menjatuhkan muslim lainnya. Tidak demikian seorang muslim, karena al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa membantu hajat seorang muslim, kana Allahu fi hajati, maka Allah akan bantu dia. Ini seorang muslim, ya. Gambaran kehidupan muslim, muamalah sesama muslim adalah ruhama'u bainahum. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan, ya, dalam diri kita sesuai dengan kemampuan kita kepada sesama muslim lainnya. Kita melihat mereka rukuk dan sujud. Jika ada pertanyaan misalnya, "Loh Ustaz, kan kita juga manusia, kadang-kadang sama muslim lainnya juga bertengkar," gitu, ya. Iya, betul. Kadang kita berselisih, iya. Kadang kita salah bicara, dia tersakiti, iya. Sebagaimana kita pernah bertengkar dengan saudara-saudara kita, bukan? Waktu kecil misalnya, ya, bukan besar. Bertengkar, kakak dan adik, ya, berkelahi, rebutan sesuatu. Bahkan bukan masih kecil, sudah besar pun berebutan sesuatu, bertengkar. Bukan demikian sama saudara yang darah gitu, ya. Iya. Nah, demikian juga dengan saudara muslim lainnya. Lalu bagaimana wujudkan hadis ini? Bahwasanya seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Maka agama Islam yang kita peluk, ya, agama Islam, kita seorang muslim, ya, beragama Islam, membangun masyarakatnya sekecil dalam lingkup negara, RT gitu, ya, masyarakat RT. Banul Islam mujtama' al-muslimin ala asasin matinin. Jadi Islam itu jika membentuk satu pondasi persatuan gitu, ya, kokoh sekali. Jadi kalau bisa bicara persatuan gitu, ya, kaum muslimin adalah asasin matin. Kenapa? Karena dalam kitab sucinya, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, Tuhan memerintahkan kepada pemeluk Islam, pemeluk agama Islam, muslim dan muslimah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Walaupun terjadi
pertengkaran. Walaupun terjadi perselisihan, dia adalah saudaraku. Minimal kita, tatkala kita berselisih ya, minimal doakan saudara kita, ya Allah, satukan hati kami dengannya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang membuat permusuhan di antara kami. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang muslim adalah ikhwah, bersaudara. Maka kokoh sekali ajaran Islam ini untuk persatuan ini. Kalau kita duduk bersama, tertawa bersama, enak kan ya? Kalau kita bertemu dalam suatu tempat, kemudian satunya muka masam, ya, satunya melengos ya, tidak mau noleh, satunya bersikap sombong, bermusuhan, kita tidak merasakan kenikmatan kan? Karena nikmat itu bukan hanya waktu kita buka puasa saja. Enak sekali makanan ini, bukan itu saja. Ada kenikmatan maknawi yang harus kita dapatkan dalam hati kita, yang kita peroleh dengan ukhuwah Islamiyah, bersaudara. Walaupun kadang-kadang kita tidak mendapatkan nikmat dohir ya, lisan kita tidak nikmat, namun karena ukhuwah Islamiyah, hati kita merasakan kenikmatan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Jangan berpecah belah. Kenapa demikian? Kalian dahulu tidak mengenal Islam, tidak mengerti tauhid, tidak mengerti salaf. Atau kayak ayat ini ya, kepada para sahabat Rasulullah SAW ya. Ayat ini kepada sahabat Rasulullah SAW tatkala mereka biasa dalam majelis kan berbicara ya, satu sama lain nginget masa lalu. Dan kita ini bukan hidup sendirian di dunia ini. Kita ada makhluk lain. Di antaranya adalah syaitan, ada malaikat juga, ada syaitan dari kalangan jin, minal jinnati wan nas alladzi yaswisu fi sudurin nas, membisikkan kejahatan dalam hati kita. Di antara para sahabat mengenang syair-syair, karena mereka mengenang sesuatu dengan syair. Kalau kita mengenang sesuatu ya dengan ingatan kadang-kadang ya, atau untuk mengenang sesuatu dengan baca buku ya, atau kita mengenang sesuatu sekarang dengan media, dengan bentuk foto ya, foto atau video kalau zamannya. Kalau sebelum tahun 2010 ke bawah itu ya, untuk mengenang sesuatu kan video masih mahal gitu ya. Kalau sekarang handphone murah semuanya, sampai di pelosok-pelosok Indonesia ada videonya. Foto, kita kenang, oh saya dulu waktu sekolah begini ya. Foto waktu masih kecil kita, oh waktu masih kecil saya segini ya. Oh dulu saya ganteng ya. Oh dulu saya cantik ya. Terkenang kita. Para sahabat Rasulullah SAW mengenang, membacakan syair-syair tentang perang yang mereka alami. Perang Bu'ath antara sahabat Khazraj, lewat Ansor ya, kota Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Sehingga kemudian syaitan masuk. Dan dalam bait-bait syair itu ada kebanggaan, kamu dulu begini, dibalas begini. Akhirnya timbul perselisihan. Sampai mereka mengangkat senjata. Lalu datanglah Rasulullah SAW mengingatkan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah kalian ini, jangan berselisih, bersatulah. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran.
Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat kalian dulu itu. Ingatlah nikmat Allah kalian dulu. Bagaimana kalian dahulu? Kalian dahulu bermusuh-musuhan, tidak kenal satu sama lainnya, berbunuh-bunuhan. Lalu Allah menyatukan, allafa bainakum, menyatukan hati kalian. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian bersaudara. Itulah ayat yang harus kita ingat sebagai seorang muslim, agar kita mengenang nikmat Allah, yaitu persatuan di atas akidah tauhid. Oke, kita terjadi perselisihan di antara kita, terjadi ketidakakuran di antara kita. Namun masing-masing kita membaca surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu habillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru, kita kenang masa lalu kita dulu. Sebelum kita kenal ngaji, sebelum kita dulu nggak punya uang, sebelum kita dulu nggak punya apa-apa, misalnya gitu ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum, kemudian kita kenal ngaji, kemudian bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi, dengan nikmat Allah kalian jadi menjadi orang yang bersaudara. Nabi hadal hadis yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yanbaghi an yakun alaihi al-muslim tujaha akhihi al-muslim. Rasulullah memberi ajaran dalam hadis beliau bagaimana keadaan muslim lainnya, dengan sabda beliau, al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yadlimuhu, tidak berzalim kepada saudaranya, tidak menjatuhkan saudaranya. Bahkan sebaliknya, seorang muslim adalah faman kana fi hajati akhihi, dia membantu saudaranya sama muslim, maka ingat Allah akan menolongnya. Maka dalam setiap amal soleh ya, kita berusaha kita iringi dengan ayat Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha mewujudkan sesuatu dalam amal soleh kita, diiringi dengan, dasari dengan ukhuwah Islamiyah, ayat Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah sebutkan bagaimana hubungan antara muslim dengan muslim dalam surat Al-Fatih ayat ke-28. Muhammadur Rasulullah ayat 29 ya, surat ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kufar ruhama'u bainahum, kepada sesama makhluk. Mereka saling sama muslim, saling menjalin ukhuwah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bersabar jika ada gangguan, bersabar atas kesalahan muslim lain. Semoga kita, sambil kita berdoa, ya Allah, semoga suatu saat kita bersatu, semoga suatu saat ya Allah selesai permasalahan ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat hadis Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seorang beriman, orang beriman itu adalah bersaudara. Kita bersaudara. Kemudian bagaimana sahabat Rasulullah SAW berhubungan dengan Tuhan? Berhubungan dengan manusia jelas, sesama muslim, ruhama'u bainahum. Kepada orang kufar yang bukan muslim, syiddah al-kufar, tegas berprinsip. Lakum dinukum waliya din. Bagaimana berhubungan dengan Tuhan? Tarahum rukka'an sujadan
yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Kamu melihat mereka ruk'a. Ruk'a ini bentuk banyak kalau kita belajar bahasa Arab gitu ya. Dari kata roka'a yarka'u kan ruku' gitu ya, roki'un ruku' gitu ya. Ini ruk'an. Mereka banyak ruku', Pak. Bukan hanya ruku' saja. Sujada, mereka juga banyak sujud. Ruku' dan sujud. Ibadah salat. Salat wajib dan banyak, dan salat sunnah. Ini hubungan mereka kepada Tuhan. Mereka banyak sholat. Ya, sholat ya. Mari kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Bagaimana diantaranya sahabat Rasulullah SAW yang berhubungan dengan Tuhan. Ya, muamalah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membuka di sini hadis Rasulullah SAW. Mengkisahkan bagaimana sahabat Rasulullah SAW beribadah kepada Tuhan. Hadis pertama dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 1156. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menceritakan, ra'aitu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna biyadi qit'atan istabrakin. Bermimpi ya, sahabat Umar bin Khattab ini bermimpi. Dalam hadis ini maknanya mimpi. Aku melihat ya, aku bermimpi. Di masa Rasulullah SAW itu aku bermimpi. Aku memegang sepotong kain sutra. Faka'anni la uridu makanan minal jannah illa tarat ilaihi. Seolah-olah dalam mimpinya itu aku ingin satu tempat di surga, maka kain itu menunjukkan itu loh tempatnya, itu loh tempatnya. Kemudian dia bermimpi terus ya, wa ra'aitu ka'annatnaini atayani. Aku melihat ada dua orang mendatangiku. Arada an yadhhaba bi ilan nar. Dia mengajakku untuk menuju ke neraka. Fatalaqqahuma malak. Namun tiba-tiba ada seorang malaikat yang memberhentikan keduanya. Faqala lam tura. Lalu berkata, jangan khawatir. Malaikat tersebut berkata, ya, yang memberhentikan tersebut, khallaya anhu, tinggalkan orang ini, yaitu tinggalkan Abdullah bin Umar ini. Faqassat Hafsah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Umar ini mempunyai saudara, yaitu Hafsah. Hafsah ini istri Rasulullah SAW, ya, putri daripada sahabat Umar bin Khattab. Malu dia menceritakan kepada Rasulullah SAW, malu ya. Maka caranya ada cerita dulu kepada saudarinya Hafsah, agar saudarinya ini menceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka di sini dalam hadis disebutkan faqassat Hafsah. Hafsah menceritakan ala Nabi SAW ihda ru'yaya, salah satu daripada mimpiku. Faqala Nabi SAW, lalu Nabi SAW bersabda, ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik seseorang adalah Abdullah bin Umar jika dia banyak melaksanakan salat malam. Ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar seandainya dia melaksanakan salat malam. Fakana Abdullah radhiyallahu anhu yusalli minal lail. Maka setelah itu Abdullah bin Umar menjaga salat malamnya. Inilah ya bagaimana contoh
sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar ya, tatkala bermimpi dia mempunyai sepotong kain sutra. Tatkala dia meninggal tempat di surga, maka kain itu menunjukkan ke sana ya surga. Kemudian ada dua orang mengajak dia ke neraka. Namun tiba-tiba ada satu malaikat menghentikannya dan menyuruh membiarkan Abdullah bin Umar tinggal bersamanya. Lalu ceritakan oleh Hafsah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli minal lail. Sebaik orang laki-laki adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Maka semenjak itu Abdullah bin Umar senantiasa menjaga salat malamnya. Salat malam bukanlah wajib ya. Dahulu wajib zaman Rasulullah SAW wajib, namun kemudian sunnah ya, bukan wajib. Namun para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang manusia-manusia yang menjaga salat malam. Maka kita melihat tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat para sahabat itu ruku' dan sujud, bukan hanya dohir saja. Namun yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka rukuknya, sujudnya, mereka ibadah mereka adalah mencari karunia Allah. Demikian pula kita nyatakan, ya Allah, saya rukuk dan sujud mencari karunia Engkau ya Allah. Ya Allah, saya menghadiri pengajian yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana sebagaimana para sahabat mencari karunia Engkau dan surgamu ya Allah. Ya Allah, kami bersedekah ya Allah sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, mencari karunia Allah, mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mengajari ngaji, saya belajar, saya menuntut ilmu ya sebagaimana para sahabat Rasulullah yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana, ikhlas mencari karunia Engkau ya Allah, mencari surga Engkau ya Allah. Tarahum ruk'an sujada. Itu ibadah muamalah mereka kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Iman TV, gambarannya satu hadis Rasulullah SAW bagaimana muamalah para sahabat Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang lain yang mereka bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Mereka banyak ruku dan banyak sujud ya, sampai terdengar suara kaki, suara sandal langkah mereka itu terdengar, yaitu Bilal, ya, sahabat Bilal. Di mana sahabat Bilal ini melangkahkan kakinya, langkah kakinya terdengar oleh Rasulullah SAW di surga. Kenapa terjadi demikian? Karena dia setiap kali berusaha berwudu, bersuci, dia iringi langkah atau iringi berwudunya itu dengan sholat yang dia lakukan setelah bersuci. Maka para sahabat Rasulullah adalah tarahum ruk'an sujada, manusia-manusia yang banyak ruku dan banyak sujud, banyak sholat, sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat wajib tentunya 5 waktu ya, tambah sholat sunnah, banyak ruku dan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah SAW, hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2458. Kalau Rasulullah SAW di Bilal, Rasulullah berkata kepada Bilal, "Inda salatil ghada, ya Bilal," tatkala melaksanakan salat Isya, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu indaka fil Islam manfaatan." Wahai Bilal,
kau melakukan amalan apa gitu ya dalam Islam ini yang bermanfaat ini, apa amalan yang kau lakukan ya sehingga terdengar ya, sampai Rasul mengatakan wa fa inni sami'tu lailata khashfana alaik, aku mendengar langkah kakimu, langkah sandal-sandalmu ya, baina yadayya fil jannah, di surga. Ini dalam mimpi ya, dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Bilal, maka apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma amiltu amalan, tidak aku melaksanakan suatu amalan fil Islam arja indi manfaatan min anni, aku tidak melaksanakan suatu amalan dalam Islam yang aku ingin amalan itu bermanfaat bagi diriku kecuali in anni la atatahhar tuhuran taman fi sa'atin min lailin wal nahar, tidak aku melakukan bersuci ya di waktu malam maupun waktu siang, berwudu di waktu malam maupun siang, illa sallaitu bidzalika, melainkan aku salat dengan setelah bersuci itu, bidzalika tuhur, maka taballahu li an usolli, yaitu amalan, yaitu selagi aku mampu aku akan berusaha untuk mengiringi wuduku itu dengan solat, wudu dengan solat, wudu dengan solat, tarahum bukaan sujada. Maka kita harus mengetahui bahwasanya fil wudu was salat, dalam wudu dan solat, taharatun lidh-dhahir, adalah mensucikan bagi dohir kita. Wudu membersihkan tangan ya, seperti kita saat ini tatkala kita kena ada wabah corona gitu ya, sering cuci tangan ya kan, wudu demi tahar, bersuci. Sudah diajari dulu ya, semenjak dulu untuk bersuci. Sering wudu, sering bercuci, sholat, diiringi dengan sholat, permohonan kepada Allah SWT. Lidh-dhahir wal batin, juga batin kita. Dalam Islam bukan hanya menekankan dohir ya, kalau dalam pengobatan ada dohir ya, namun dalam Islam juga batin. Tatkala berwudu diiringi dengan bersuci anggota tubuh, membersihkan, diiringi dengan sholat, membersihkan jiwa kita. Wa hirsul muslim ala hataini asy-sya'iratain, tariq li'uluwi darajatihi wa manzilatihi fid dunya wal akhirah. Seorang muslim menjalankan dua hal ini, wudu dan salat, berarti dia telah menempuh jalan, dia mendapatkan derajat tinggi nanti di akhirat, di dunia maupun di akhirat. Nabi hadal hadis, dalam hadis ini, yas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal bin Rabah. Dalam hadis ini Nabi bertanya kepada sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu an amalin at-tatawwu, tentang amalan sunnah, bukan amalan wajib ya, amalan tatawwu, alladhi yarju annahu al-akthar thawaban min Allah, yang mana Bilal berharap amalan sunnah ini adalah banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'da aslam, setelah dia masuk Islam. Thumma bayyana lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW menerangkan kenapa beliau bertanya begitu. Ya. Karena sebab su'alihi dzalika bi annahu sami'a daffan alaihi baina yadahi. Yaitu dia mendengar saut masyihi, suara langkah kaki Bilal di depannya dengan sandalnya ya, dalam mimpinya ya, di surga. Kemudian apa jawaban Bilal tatkala ditanya? Maka Bilal mengatakan bahwasanya fa ajaba Bilal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bayyana lahu hadzal amal wa huwa anna min 'adatihi, bahwasanya di antara amal itu, kebiasaan Bilal adalah la yatadhahhar tuhuran, tidaklah dia bersuci ya, berwudu dari hadas atau mandi junub gitu ya, melainkan dia iringi dengan sholat ya, dalam waktu-waktu malam maupun siang dia iringi illa shalla bidzalika adh-dhuhur, melainkan dia melaksanakan sholat ya semampunya. Dengan ketika setelah bersuci itu dia sholat semampunya
ya, dia melaksanakan sholat semampunya, maka amalan ini, banyak ruku dan banyak sujud ini adalah amal yang besar yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwasanya sampai-sampai langkah kaki Bilal, sandal Bilal yang masih di dunia sudah terdengar oleh Rasulullah SAW. Dalam mimpi beliau, sandal-sandal itu melangkah di surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa kenikmatan yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini? Mobil yang bagus, ya, rumah yang luas. Rumah yang bagaimana yang kita inginkan? Ukurannya berapa, ya, tipe berapa, lokasinya di mana, gitu ya. Pernahkah tergambar dalam diri kita? Saya menggambarkan, ya Allah, saya ingin di surga rumah, di kebun Engkau ya Allah, di surga Engkau, yang di depannya ada sungai ya Allah. Saya bisa mandi di situ, saya bisa bermain-main di situ, anak-anak saya bisa bermain di situ. Saya ingin mempunyai kebun di samping rumah itu ya Allah, kebun anggur, kebun jeruk. Pernahkah tergambar seperti itu? Ataukah kita masih terbatas, saya ingin punya rumah ya di daerah sini tipe tipe berapa ya, 54 ya, atau tipe berapa, 100 berapa, yang luas gitu ya. Tidakkah kita lebih angankan lagi ke surga Allah Subhanahu wa taala? Menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana istri Fir'aun, ya. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi bani indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkan untukku ya Allah sebuah rumah di sisimu di surga ya Allah. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin, dan selamatkan aku ya Allah di tempat yang aman dari orang-orang yang zalim ya Allah. Pernahkah kita berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah di surga yang Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Inilah seorang muslim menginginkan karunia Allah, menginginkan surga Allah SWT, maka dia melakukan amal-amal ibadah, banyak ruku, banyak sujud, banyak berpuasa, melaksanakan puasa Ramadan, puasa sunnah, banyak bersedekah, banyak beramal soleh, berdakwah, berjihad fisabilillah, yabtaguna fadlan minallah wa ridwana, semuanya dalam rangka mencari karunia Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Iman, demikianlah gambaran kita mentadaburi firman Allah di dalam surat Al-Fatih ayat ke-29. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan dalam bahasan yang lain tentang ayat-ayat tentang sirah nabawiyah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.